Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Saputra dari kelas 11 TKJC. Kali ini saya ingin menjelaskan memahami teknologi komunikasi data. Sejarah Radio Over Internet Protocol atau ROIP. ROIP singkatan dari Radio Over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu pada radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Misalnya, ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Banyak industri telepon genggam yang menambah ROIP dalam fitur produknya. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. 1. Base station. Perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Unscanned Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. 2. IP gateway. Perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. 3. IP interface. Interface berperan sebagai penghubung yang memudahkan penggunanya agar dapat menjalankan suatu program, aplikasi maupun mengunjungi website. 4. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan internet rentang jaringannya dapat diperpanjang sehingga 20 km. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. 1. Icecache. Icecache adalah sebuah streaming media server yang mendukung OGG, Vorbis, dan MP3 audio streaming. Icecache telah digunakan untuk membuat radio internet atau jukebox pribadi atau di antara keduanya. Icecache sangat fleksibel sehingga format-format baru sangat mudah ditambahkan dan mendukung standar terbuka untuk komunikasi dan interaksi. 2. Shoutcast. Shoutcast merupakan software server streaming ternama yang digunakan oleh ribuan stasiun radio di seluruh dunia. Untuk siaran secara live, semua radio yang menggunakan server publik tampil dalam direktori atau daftar radio seluruh dunia pada laman Shoutcast. Shoutcast.com. Shoutcast memiliki dua versi, V1 dan V2. Keduanya memiliki fungsi sama untuk siaran live audio streaming yang cocok untuk siaran radio. 3. Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau DSS adalah server streaming RTP atau RTSP open source pertama. Ini dirilis 16 Maret 1999 dan merupakan server streaming media RTSP atau RTP berfitur lengkap yang mampu mengalirkan berbagai jenis media termasuk H.264 atau MPEG 4 AFC, MPEG 4/2 dan 3GP. Informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel atau wireline. 1. Kabel tembaga. Kabel ini merupakan kabel yang dibungkus dengan metal yang lunak dan mempunyai tingkat transmisi yang tinggi jika dibandingkan kabel terpilin. Akan tetapi, harganya relatif mahal
Kabel ini biasa dipakai untuk menghubungkan peralatan video, jaringan radio, dan juga untuk jaringan komputer khususnya Ethernet. 2. Fiber optik. Kabel ini terbuat dari serat-serat optik, yaitu serat-serat yang terbuat dari serabut kaca atau optical fibers yang sangat tipis sebesar diameter rambut manusia. Kabel ini memiliki kecepatan transfer data 10 kali lipat kabel koaksial. 3. Hybrid fiber coaxial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial kabel serat optik. Jaringan serat optik pada HFC dapat memanjang dari head sampai end operator kabel utama hingga ke node sampai node, serta optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Nirkabel wireless. 1. BTS atau Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah instruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Nama lain dari BTS adalah Base Station atau BS, Radio Base Station atau RBS, atau Node B atau NB. 2. BSC atau Base Station Controller. BSC adalah peralatan untuk mengontrol BTS. BSC itu seperti otak atau commander dari BTS. BSC menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikannya, diantaranya fungsi handover, konfigurasi call set, pengaturan sumber daya radio, serta tuning power dan frekuensi pada suatu BTS. 3. MSC atau Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan yang lain, seperti conference calls, fax, dan circuit switch data. 4. SMSC atau Short Message Service Cancel. Short Message Service Cancel atau SMSC adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.